Nasdem tidak banyak pilihan selain duetkan Anies Ahaye. Semua sangat mendukung, mendoakan, dan mengharapkan Mas Ahaye menjadi calon wakil presiden. Ini adalah satu proses yang dilakukan dengan dialog yang sangat objektif, memperhatikan syarat-syarat yang sudah disepakati di antara partai politik yang tergabung dalam koalisi tadi. Jadi kami di DPD tentunya juga fokus bagaimana tentunya menjalankan istilahnya ikhtiar untuk semakin dekat dengan masyarakat. Soal cawapres kepada capres, dan kabarnya sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi kami tetap dalam posisi koalisi perubahan, dan saat ini kami juga sedang menghitung momentum bersama capres untuk pengumuman itu. Momentumnya kapan untuk disampaikan ke publik. Kalau masalah kans kembali kita serahkan kepada capres, karena itu yang tertulis di piagam seperti itu. Jadi kita akan sesuai dengan apa yang komitmen yang sudah kita sampaikan dalam piagam kerjasama 3 parpol. Masing-masing bersikukuh dengan argumen dan pilihan tadi, Mas Anies bisa gagal berlayar menuju 2024. Jadi, mereka punya peluang untuk berpindah ataupun mengambil keputusan membubarkan koalisi ini. Sekarang kan sudah ada tuh komunikasi-komunikasi yang intensif, misalnya antara pimpinan fraksi maupun partai Demokrat dengan Gerindra. Pertemuan-pertemuan itu bukannya tanpa konteks, pasti ada konteksnya. Mungkin ada semacam kekecewaan dari sebagian elit Partai Demokrat yang merasa Anies terlalu lama menggantung nasib Ahaye sebagai cawapres, dan karenanya mereka mulai menyiapkan skoci penyelamatan kalau misalnya Mas Anies gagal untuk dilayarkan menuju 2024. Termasuk di Nasdem sendiri, meskipun masih ada upaya ya untuk melangsungkan koalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem kan juga aktif. Sikap Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid yang mendukung duet Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono memojokkan Nasdem. Melihat respon Yeni Wahid, keinginan Nasdem mendapat cawapres non partai makin kecil, padahal partai pimpinan Surya Paloh ini sebelumnya getol menjodohkan Anies Yeni untuk Pilpres 2024. Menurut pengamat politik Citra Institute Efriza, pernyataan Yeni itu membuat Nasdem tidak banyak pilihan selain merestui Anies Ahaye, sehingga itu menyebabkan Nasdem semakin terpojok dan menerima proposal Anies Ahaye, ujar Efriza. Doktor politik lulusan Universitas Nasional itu juga berpendapat sekarang Nasdem dalam kondisi tersandera oleh Partai Demokrat karena tak kunjung mendapat cawapres non-partai yang cocok bagi Anies, sehingga menurutnya kemungkinan koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP berpotensi bubar bisa saja terjadi jika tidak mendapat jalan tengah. Adalah Partai Nasdem yang menggaungkan nama Yeni pasca kegagalan menggoda Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa yang menolak halus tawaran menjadi cawapres Anies. Penolakan Hovifah yang juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut disinyalir karena ia ingin fokus menyelesaikan masa akhir jabatannya sebagai Gubernur Jatim. Selain itu, posisi Partai Kebangkitan Bangsa yang sedang mesra dengan Partai Gerindra dalam agenda memasangkan Prabowo dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2024 menjadi alasan penguatnya. Mengingat hingga saat ini nama Hovifah masih tercatat sebagai kader PKB yang berharap mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PKB Caimin untuk maju kembali sebagai Cagup Jatim 2024. Kedua, baik Yani dan Hovifah merupakan aktivis perempuan yang memiliki basis pemilih loyal. Yani mewarisi insentif elektoral dari ayahnya Gus Dur, sementara Hovifah merupakan politisi yang terbukti secara elektoral memiliki masa pemilih berdasarkan kemenangan di Pilgub Jatim 2018. Perbedaannya dalam konteks Pilpres 2024, Yani menceritakan dirinya memiliki ambisi maju sebagai cawapres. Hal itu dibuktikan tidak ada penolakan darinya ketika namanya digadang-gadang sebagai salah satu bakal cawapres. Sebelumnya, nama Yani muncul dari wacana Partai Solidaritas Indonesia, lalu belakangan dari Partai Nasdem. Lain halnya dengan Hovifah, ia tampak ingin memperbaiki hubungannya dengan PKB yang sempat retak karena perbedaan politik di Pilgub Jatim 2018. Waktu itu pasangan Hovifah dan Emil Dardak berhasil menjungkalkan koalisi PKB, PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan PKS yang mengusung pasangan Saifullah Yusuf, Putih Soekarno.